Kita semua pasti pernah mikir kan, pas ngelihat anak-anak asyik banget sama layar HP-nya, langsung kepikiran, ini efeknya apa ya ke otak mereka? Nah, hari ini kita bakal bedah satu studi yang ngelihat pertanyaan ini dari sudut pandang yang, wah bener-bener baru. Ini nih pertanyaan besarnya, sebuah pertanyaan yang mungkin Anda sebagai orang tua atau mungkin juga sebagai pendidik sering tanyakan ke diri sendiri. Benar nggak sih penggunaan ponsel itu bisa mengubah cara anak kita berpikir, mengingat sesuatu atau bahkan fokus? Kalau Anda merasa bingung sama jawabannya, tenang, Anda nggak sendirian. Soalnya, riset-riset sebelumnya tuh hasilnya macam-macam, bahkan sering banget bertolak belakang. Itulah kenapa WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, sampai bilang ini tuh area riset prioritas tinggi. Ibaratnya banyak banget suaranya, tapi pesannya nggak jelas. Oke, biar kita nggak makin bingung sama semua suara itu, kita bakal fokus ke satu studi aja. Sebuah studi yang mencoba menjawab pertanyaan ini dengan cara yang cerdas banget. Nama studinya itu The Exposure Study, dan ini bukan survei ecek-ecek ya. Penelitinya ini ngikutin kelompok yang sama, lebih dari 400 siswa, selama setahun penuh. Mereka juga menguji 7 fungsi kognitif yang beda-beda, jadi ini benar-benar pendekatan yang serius, teliti, dan komprehensif. Tapi, para peneliti ini sadar, ada satu tantangan besar, sesuatu yang sering banget diabaikan di studi-studi lain, yaitu masalah ketidakpastian dalam data. Maksudnya apa sih itu? Nah, coba lihat perbandingan ini deh. Ini keren banget buat ngejelasin masalahnya. Analisis biasa itu sering pakai yang namanya estimasi titik. Maksudnya, mereka ambil satu angka aja. Misalnya, orang tua bilang anaknya nelpon 2 kali seminggu. Angka 2 itu dianggap fakta pasti. Tapi kan, di dunia nyata nggak serapi itu ya. Kadang kita lupa. Kadang seminggu ini nelpon 5 kali, minggu depan nggak sama sekali. Istilah kuncinya di sini adalah ketidakpastian. Dan ini bukan sekedar salah-salah input biasa loh, ini tuh gabungan dari semuanya, dari kesalahan mengukur sampai data yang bolong-bolong. Dan ternyata inilah alasan utama kenapa hasil studi-studi sebelumnya sering banget beda-beda. Terus efeknya apa? Nah, ini dia poin pentingnya. Kutipan dari studinya bilang, kalau kita masukin semua ketidakpastian dunia nyata ini ke dalam hitungan, perbedaan yang tadinya kelihatan jelas, misalnya antara anak yang sering main HP dan yang jarang, bisa jadi hilang gitu aja. Hubungan yang tadinya kelihatan kuat, jadi kabur. Karena tahu masalahnya di situ, para peneliti ini nggak nyerah. Justru sebaliknya, mereka pakai sebuah solusi statistik yang inovatif banget buat melawan masalah ketidakpastian ini secara langsung. Namanya simulasi Monte Carlo. Biar gampang, bayangin gini aja. Daripada kita nebak sekali doang bakal ada berapa hari hujan tahun ini, mending kita bikin simulasi 1000 kemungkinan cuaca selama setahun. Dari situ, kita bisa lihat rata-rata yang paling mungkin terjadi. Keren kan? Jadi ketidakpastian itu nggak diabaikan, tapi malah dirangkul. Terus, gimana cara kerjanya? Gampangnya gini, pertama mereka nggak pakai satu angka pasti, tapi pakai rentang kemungkinan buat tiap anak. Terus dari situ, mereka jalanin ribuan simulasi gimana kalau. Hasilnya bukan satu jawaban tunggal, tapi semacam peta yang nunjukin semua hasil yang paling mungkin. Ini lompatan besar banget dibanding cuma nebak satu angka. Nah, ini nih visualnya, biar lebih kebayang. Coba lihat grafiknya. Ini bukan cuma satu batang yang bilang, oh anak ini nelpon 1,5 kali seminggu. Bukan. Ini tuh kurva kemungkinan. Yang artinya, rata-rata telepon si anak kali kemungkinan besar ya di sekitar angka itu. Tapi bisa aja lebih sedikit, bisa aja lebih banyak. Jauh lebih realistis kan? Oke, jadi setelah pakai semua analisis canggih ini, apa hasilnya? Apa metode baru ini nemuin hubungan yang lebih kuat antara HP dan otak anak? Atau malah sebaliknya? Awalnya sih kayaknya mereka nemu sesuatu. Analisisnya memang nunjukin ada beberapa hubungan yang signifikan secara statistik. Contohnya, pengguna HP ternyata waktu responsnya lebih cepat di satu tes. Tapi di tes lain, kelompok yang jarang pakai HP malah bikin lebih banyak kesalahan. Agak aneh ya? Tapi, disinilah plot twist-nya. Penelitinya bilang, begitu mereka masukin faktor ketidakpastian tadi, hasilnya jadi lebih mendekati hipotesis 0. Maksudnya apa? Sederhananya, hasilnya makin dekat ke kesimpulan bahwa kayaknya nggak ada efek apa-apa. Jadi dengan kata lain, kemungkinan adanya hubungan nyata itu jadi makin kecil. Koneksi yang tadinya kelihatan ada, jadi kurang meyakinkan. Tiba-tiba aja, sinyal yang mereka tangkap jadi jauh lebih lemah. Biar lebih jelas, mereka sampai ngitung angkanya. Buat salah satu tes, kekuatan hubungannya itu turun sampai sekitar 30% setelah mereka pakai analisis baru ini. 30%! Itu penurunan yang gede banget. Dan ini nunjukin gimana metode analisis itu bisa mengubah kesimpulan kita secara drastis.
Jadi, dari semua ini, apa dong kesimpulan utamanya? Apa yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan ini? Yuk, kita rangkum. Intinya, studi ini menyimpulkan kalau buktinya tuh dikit banget untuk bilang ada hubungan yang kuat. Kalaupun ada hubungan kecil yang ketemu, hasilnya nggak konsisten, terus melemah setelah dianalisis ulang, dan bahkan penelitinya bilang bisa jadi itu cuma kebetulan aja. Tapi, mungkin ini poin yang paling penting. Bisa jadi, cerita utamanya di sini tuh bukan soal HP sama sekali, tapi soal gimana para ilmuwan nemuin cara yang lebih baik buat ngolah data yang berantakan, data yang nggak sempurna, supaya bisa dapat jawaban yang lebih bisa dipegang. Para penulisnya sendiri merekomendasikan pendekatan baru mereka ini yang namanya pendekatan stokastik untuk dipakai di penelitian-penelitian selanjutnya. Mereka yakin ini adalah alat yang super berguna buat dapat gambaran yang lebih jernih di bidang apapun yang datanya rumit dan nggak pasti. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Mungkin selama ini kita terlalu fokus sama pertanyaan, HP ini bahaya nggak sih? Sampai-sampai kita jadi kelewatan cerita yang lebih besar. Yaitu, cerita menarik tentang gimana proses sains itu sendiri terus berkembang. Jadi makin pintar dan makin teliti dalam usahanya memahami dunia kita.